Ya, tujuan ini sebenarnya yang ketiga ya, Teacher Super Camp ini. Jadi ada 2 alumni. Tujuannya sebetulnya menyebarkan virus ya, terkait di level guru-guru supaya mereka punya metodologi, punya modul. Kalau Bapak itu guru, bicara dengan anak-anak, itu adalah kurikulum. Kurikulum itu tidak hanya modul, tidak hanya tempat pembelajaran, tetapi metodologi pada saat guru hadir di depan kelas, pada saat guru berkomunikasi dengan orang tua murid, itu masuk dalam kurikulum. KPK melaksanakan Anti-Corruption Super Camp ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Salah satunya adalah menyebarluaskan pembelajaran anti korupsi di setiap sekolah di Indonesia. Yang kedua, kami juga KPK berharap bahwa nilai-nilai anti korupsi atau integritas itu diintegrasikan di dalam pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, kami juga berharap bahwa di setiap sekolah itu ada guru-guru yang menjadi champion untuk pembelajaran anti korupsi dan bisa membuat inovasi-inovasi baru di dalam pengajaran anti korupsi. Itu tujuan, saya pikir tujuan utamanya. Sukses. Dikatakan bahwa harus sadar dan rencana menciptakan suasananya supaya bagus, lalu peduli kepada lingkungan. Kalau Anda kembangkan suasana, tapi suasana itu harus sadar, ya, jangan masuk ke kelas salah. Lingkungan yang mencegah korupsi, maka saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana saya mendidik anak-anak supaya di kemudian hari tidak korupsi. Banyak sekali di KPK kegiatannya, mulai dari masyarakat politik, dari guru, dari swasta, dari aparat penegak hukum, kementerian. Tapi khusus kegiatan ini kita fokus di guru-guru, dan guru-gurunya pun kita pilih dari PAUD sampai SMA, kira-kira seperti itu. Selanjutnya Ibu Vita Fatimah dari SMP Islam Manbaul Ulum Jepara, Jawa Tengah. Salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu adalah orang yang ingin menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu, siapapun termasuk para guru yang diundang di dalam acara ini, itu dapat merumuskan konsep atau kegiatan pembelajaran di mana nilai-nilai anti korupsi itu diikutkan di situ, apapun bidang mata pelajarannya. Bulan depan, Mas Rofi juga lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan Master Camp di Jogja akhir bulan depan. Kita akan bermain yang namanya adalah tepuk integritas. Sudah pernah belum? Satu ke sebelahnya. Oke. 1, 2, 3, 2, 1 ya.
Ya, yang jelas yang kita lakukan untuk melakukan katakanlah kajian atau asesmen terhadap 5 daerah itu kira-kira bagaimana tingkat transparansinya bagaimana? Bagian apa menawarkan paparan ini. Padahal di pos itu bingung belinya tuh pakai dana pos bagian yang mana gitu kan. Saya mau tanya juga apakah itu termasuk bentuk korupsi? Kami guru-guru mungkin, saya guru honor Pak, ini guru kontrak, mungkin ada beberapa yang bukan PNS, hanya guru biasa. Pertanyaan saya Bapak, kalau Bapak paparkan itu panjang lebar, kira-kira sasarannya nanti hanya paparan saja, atau KPK benar-benar masuk nggak ke sekolah-sekolah untuk ngecek ini? Kalau setiap orang itu punya kontrol sosial untuk sekolah di lingkungan. Pak, sekolah itu harus jujur. Pak, sekolah itu harus punya pengumuman dana bos. Pak, sekolah itu harus transparan. Pak, sekolah itu harus gini. Bayangin kalau semua orang itu tiap Karena nanti setelah selesai mohon ditempel harapannya ya tadi di kertas yang sudah disediakan di belakang. Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk bahu teman sebelah kanannya? Kami gerak. Kalau materi itu sebenarnya tentang pendidikan karakter. Jadi bagaimana sih guru itu bisa sangat berpotensi untuk berperan banyak, berkontribusi banyak terhadap pembentukan karakter murid-muridnya. Karena dia punya kuasa megang di kelasnya, dalam hal ini terutama nilai-nilai anti korupsi. Jadi bahwa mereka bisa melakukan kegiatan yang efektif atau upaya-upaya efektif, tapi harus meliputi 4 hal. Jadi bagaimana anak-anak itu mengetahui, kemudian bisa merasakan nilai-nilai kebaikan itu, mencintainya sehingga semangat untuk melakukannya, dan sampai melatihnya pada action nyata, melakukannya secara nyata. Dan yang terakhir perlu adanya penegasan-penegasan atau afirmasi yang bisa diberikan guru kepada anak-anak yang sudah melakukan nilai-nilai kebaikan itu. Saya ingat Moti Bogusyil, itu salah satu penulis kita yang bisa nulis skenario, drama, skenario film, novel, cerpen, puisi, artikel, semua dia hajar. Dia bisa semuanya. Nah itu asik, karena sebenarnya tinggal menuliskan. Kalau misalnya nulis skenario ya Anda tinggal istilah-istilah dalam penulisan skenario Anda pelajari. Ya. Materi yang saya bawakan kemarin itu kan mencoba untuk memotivasi dan menginspirasi guru-guru dalam menulis. Ketika kemudian mereka menjadikan menulis itu sebagai budaya, mereka terinspirasi dan termotivasi, maka mereka akan bisa menyampaikan banyak hal, termasuk mengenai nilai-nilai dan kemudian bagaimana mengajak anak didik mereka untuk bersikap anti korupsi melalui bukan hanya lisan mereka tetapi juga melalui tulisan. Dari saya sih tipsnya memang anak-anak itu suka sama konten yang menghibur, lucu. Ketika mereka terhibur, mereka merasa ter-entertain, maka pelan-pelan sebenarnya materinya bisa masuk ke mereka. Ketika mereka lagi senang, ketika mereka senang karena konten itu, tapi kita masukin pelan-pelan materinya, itu bisa masuk. Jadi seperti yang sering saya bikin juga kalau di Komiksi Juki, kadang-kadang saya nyempilin unsur edukasi atau kritik dalam komik Juki yang nyeleneh itu. Tapi dari yang saya sampaikan sebenarnya saya lebih sharing tentang pengalaman saya di dunia komik, sampai akhirnya saya menemukan sebuah bisnis dunia karakter intellectual property. Sebenarnya dengan para pemuda-pemuda atau kreator-kreator yang membuat karakter, ikon yang bisa nantinya menginfluence para anak-anak muda atau market di Indonesia,
Dengan kita bikin karakter yang kuat, dengan kita bikin karakter yang bisa menginfluence, kita bisa juga menginfluence para masyarakat Indonesia untuk agar budaya anti korupsi terus dicanangkan begitu kan. Nggak ke hutang, ini sebenarnya ada pertanyaan, kurang batu yang dilempar ke arah robot malah meleset jauh ke jendela ke rumah ibu sahabat. Nah, jadi jendelanya pecah. Setiap orang tuh harus punya kemampuan untuk jadi produser. Salah satunya adalah mengenali premis. Kira-kira ini menarik nggak, otentik nggak? Kira udah tahu nih sasaran kita ini buat pelajar. Saya percaya gerakan anti korupsi di Indonesia itu butuh menyentuh lebih banyak orang. Salah satunya dengan medium film yang bisa ditonton dan dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Ketika guru-guru bisa belajar dan bisa membuat film pendek, saya berharap mereka bisa mengasah ilmu komunikasi mereka agar bisa lebih efektif mengajarkan anak-anak ke anak murid mereka bagaimana sih sikap anti korupsi, dan mudah-mudahan anti korupsi ini tuh bisa makin meluas sikapnya di masyarakat, terutama di generasi muda kita. Kita tulis dulu namanya dia siapa di sini, terus wataknya dia apa, misalnya Pak Idi, watak sifatnya pemalas. Nah, ini menulis watak hati-hati karena jangan sampai kita memadukan dua teori yang bertabrakan dalam satu orang. Di acara Teacher Supercamp ini saya membahas materi tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui media komik dengan cara yang tidak hard selling, tidak terlalu menggurui, sehingga nilai-nilai anti korupsinya itu bisa terimplementasi ke dalam pemahaman para siswa melalui cara yang sangat menyenangkan melalui komik. Usia bawah, pengulangan kalimat itu perlu karena sebagian mereka baru berusaha untuk membaca kan. Yang kami diskusikan di kelas itu bagaimana buku cerita bergambar itu bedanya dengan naskah lainnya, dengan cerpen misalnya, dan bagaimana menyisipkan nilai-nilai integritas ke dalam cerita untuk anak supaya tidak menggurui dan anak tetap asyik membacanya. Kalau bagi guru saya lihat bagaimanapun mereka perlu refreshing ya, perlu refreshing dan recharging gitu. Jadi kadang mereka pastilah mereka sudah tahu itu nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai integritas lainnya itu mereka sudah tahu, tapi mereka butuh untuk recharging lagi, diingatkan lagi, dan diberi ide baru bagaimana memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai itu kepada anak tanpa hanya berceramah, menggurui, dan menyuruh-nyuruh begitu. Menahan diri untuk tidak melakukan korupsi. Yang namanya korupsi di dunia pendidikan, di guru-guru itu sangat basah sekali. Membahas tentang bagaimana membuat plot yang baik, plot film yang baik dalam waktu 15-20 menit, yang seru dan bisa diterima oleh remaja. Kita bahas soal karakter, kita bahas tentang setting, kita bahas surprise ending, dan juga elemen-elemen penting di dalam dunia skenario. Nggak usah, kalau udah berhenti cukup ceritanya habis, saya udah dengan sesuatu yang manis. Apalagi kalau udah ceritanya di dalamnya itu ada nanti sampai di dalam cerita pendek yang mereka tulis, tentu saja pesan itu harus ada ya untuk cerita anak, dan pesan yang ada di dalam cerita pendek anak itu adalah integritas yang merupakan nilai-nilai dari KPK ya. Jadi di situ para guru diminta untuk menyampaikan pesan namun tidak terlalu eksplisit atau menceramahi, tapi dikemasnya dalam sebuah cerita pendek.
penting bagi anak-anak adalah yang pertama menulis dan yang kedua komik. Karena menulis dan komik ini di sekolah kami sangat bermanfaat untuk mewadahi kreativitas anak, sehingga ketika mereka bisa mengekspresikan kreativitasnya di dalam kegiatan ini, bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan itu tidak hanya milik stakeholder itu, jadi KPK sudah luar biasa dengan konsep Teacher Super Camp, dapat langsung masuk ke guru-guru sebagai pejuang di lapangan. Materi yang saya dapatkan selama pelatihan di Teacher Super Camp ini, yang pertama itu bagaimana guru itu menulis, khususnya buat saya, yang pertamanya itu sebagai pemula, belum bisa menulis, saya bisa belajar di sini untuk menerapkan di sekolah-sekolah dan belajar tentang nilai-nilai anti korupsi, di mana nilai-nilai anti korupsi itu mengajarkan kepada guru-guru yang ada yang mengikuti Teacher Super Camp bisa menerapkan ke sekolah-sekolah. Siapa targetnya? Target audiensnya atau target sasarannya. Kemudian yang kedua, intake. Intake-nya ya? Ya. Yang kedua, apa tujuan dan indikator dari audiens tersebut? Apa tujuannya? Mari kita buktikan bahwa kita berada di hadapan anak-anak murid itu tidak salah alamat. Tema kita kali ini adalah kurikulum untuk kehidupan. Kenapa kita menggunakan tema ini? Karena apa yang kita pelajari di sekolah sebetulnya berkaitan dengan aspek kehidupan. Bagaimana kita mengkondisikan anak, dia belajar di sekolah mengenai teori-teori dan sebagainya, kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan. Kurikulum itu adalah sesuatu yang hidup, yang ada dalam diri seorang guru, sehingga dia bisa mengkondisikan anak supaya belajar. Nah, sebagai bagian dari itu adalah penyusun rencana pembelajaran. Nah, sekarang kita balik. Kita berawal dari kebutuhan mereka sebagai guru, apa kebutuhan mereka. Kemudian kembangkan ide-ide, lalu tetapkan tujuan, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan itu, apa materinya yang digunakan, bagaimana cara mengevaluasi dan sebagainya. Nah, setelah itu ditemukan, kemudian mereka merangkai menjadi sebuah perencanaan dengan format yang mereka temukan sendiri. Harapannya cara berpikir ini dibawa nanti ke tempat sana, kemudian dia sosialisasikan ke teman-temannya. Dan ternyata RPP dan kurikulum itu juga bisa dibuat secara fun.
di seluruh pelosok negeri Indonesia. Akhirnya kami sadar bahwa setelah ini kami ingin menjadi guru TK saja. Kenapa? Karena ternyata enak jadi guru. Ada 10.000 pengunjung yang tidak datang, tapi yang meninggalkan pesan cuma 1. Inspirasi yang didapatkan dari kelompok lain yang pertama adalah yang paling penting ini dengan lesson plan-nya itu banyak sekali dengan cara-cara yang berbeda. Jadinya ya seperti ini. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan mungkin di sini ikon kami 5 Secrets of Life. Awas. Hadap kanan. Hadap kanan. Ya. Oke. Sama. Cepat. Tahan. Apa itu mereka? Tidak. Peduli. Adil.
sangat baik ya. Jadi guru-guru yang datang ke sini itu adalah guru-guru yang punya potensi karena mereka sudah diseleksi. Kemudian mentor-mentornya juga luar biasa karena mereka juga orang yang berpengalaman di bidangnya untuk di bidang literasi ini. Nah, sehingga diharapkan dari program ini kan muncullah guru-guru yang memang sangat berkualitas, mereka bisa membuat karya, mereka bisa membuat tulisan yang nantinya itu memang ditekankan untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Bener visioner lah ketika bisa menggabungkan dunia pendidikan dan kemudian dunia pop culture bisa digabungkan dan menjadi gerbong anti korupsi buat Indonesia. Nanti ketika mereka pulang, mereka akan bisa menyampaikan banyak hal yang mereka lebih ketahui tentang KPK, program-program KPK, dan juga bagaimana menurut saya mereka akan lebih semangat setelah mengikuti kegiatan ini. Mereka akan lebih semangat menyebarkan nilai-nilai bersama KPK untuk membuat Indonesia yang lebih baik dan anti korupsi dimulai dari diri mereka dan anak didik mereka.